Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan perkuliahan kita, yakni mata kuliah data mining ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat melaksanakan perkuliahan data mining walaupun masih secara online ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita udah kenalkan bagaimana sih pengertian data mining. Di sini kita lanjut ke materi kita, yakni contoh konsep data mining. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, jadi itu adalah peran utama dalam data mining. Oke, kita mulai yang pertama dulu, yakni estimasi. Di sini saya buat contoh terlebih dahulu dan saya punya data estimasi waktu pengiriman pizza. Nah, ini contoh yang akan kita gunakan untuk peran utama yang pertama, estimasi. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah estimasi waktu pengiriman pizza. Nah, tapi data yang bisa kita gunakan itu nggak harus persis seperti ini. Bisa pengiriman paket atau studi kasusnya GoFood yang mungkin kalian sudah familiar ya. Jadi di sini kita mulai dulu, ada data customer misal 1 sampai 1000 ya. Di sini 4 titik-titik ini maksudnya sampai 1000 ya. Di sini ada data customernya, terus jumlah pesanan, jumlah traffic light yang dilalui, jarak, sehingga ada waktu tempuh pengiriman yang diminta, atau di sini pizza ya. Nah, dari data ini kita bisa analisis estimasinya. Bagaimana? Contohnya menggunakan metode estimasi regresi linear. Nah, mungkin kita udah belajar regresi linear, maka kita bisa tahu pengaruhnya. Nah, jadi waktu tempuh dipengaruhi oleh 0,48P ditambah 0,23 TL ditambah 0,5 J. Nah, jadi apa maksudnya PTL ini ya? Saya singkat. Nah, jadi P ini jumlah pesanan, TL jumlah traffic light yang dilewati, nah, J itu jaraknya. Sehingga kita bisa tahu menggunakan metode regresi linear waktu tempuhnya sesuai dengan waktu tempuh rumus yang didapatkan dari regresi linear ini ya. Nah, terus apa sih tujuannya dari estimasi regresi linear? Nah, jadi tujuan atau outputnya kita bisa tahu polanya ya. Kita tahu polanya. Contoh ini. Output pola dari model ya. Jadi formula atau function rumus dari fungsi regresi waktu tempuh 0,48 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 lampu ditambah 0,2 pesanan. Nah, ini contohnya ya. Kita kan tadi udah dapat ya menggunakan data tabel. Ini datanya nggak saya tulis semua karena banyak ya. Jadi sekilas aja sebagai contohnya. Nah, kita sehingga dari situ menggunakan regresi kita ketemu hasil seperti ini. Nah, setelah itu untuk apa sih setelah kita tahu outputnya, setelah kita tahu pengaruhnya, estimasinya, maka kita bisa mengambil suatu keputusan dari pohon keputusan. Contohnya adalah klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nah, jadi kita bisa bikin status mahasiswa. Nah, kita cari. Oke, jadi dari status mahasiswa ini kita klasifikasikan kelulusan mahasiswa berupa pohon keputusan ya. Jadi misal status mahasiswa, tapi mahasiswa itu bekerja, maka IP semester 2-nya bercabang di sini. Lebih dari 3,580, maka lulusnya mahasiswa ini
tepat gitu ya. Ya. Tetapi jika status mahasiswa bekerja IP semester 2 kurang dari 3,5 maka terlambat. Nah, ini termasuk keputusan. Nah, sedangkan status mahasiswa IP semester 5-nya di atas 2,35, IP semester 4-nya di atas 1,975 maka lulus tepat. Nah, dari sini kita bisa mengambil keputusan. Jika IP-nya ada kemungkinan terlambat, maka diusahakan untuk tidak bekerja dulu. Nah, tetapi ketika mahasiswa ini bekerja tetapi IPK-nya bagus, maka tidak ada masalah untuk melanjutkan bekerja atau sambil melakukan pekerjaan sampingan lainnya. Nah, gitu. Ini yang dimaksud dengan pohon keputusan. Kita bikin case, terus dari data yang kita tahu kita cabang-cabang, sehingga dalam pengambilan keputusan kita tahu keputusan mana sih yang tepat gitu. Oke. Nah, ini adalah tugas. Coba cari data yang akan digunakan dalam menentukan pengambilan keputusan data mining. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, coba Bapak Ibu cari data apa sih yang memungkinkan bisa kita ambil keputusan, seperti tadi estimasi pizza yang akhirnya ketemu pola, terus tadi ada pohon keputusan yang akhirnya nanti bisa kita jadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.